Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai penentuan perubahan entalpi atau delta H. Nah, delta H suatu reaksi itu dapat ditentukan dengan yang pertama data atau dari harga delta H 0F. Kemudian yang kedua itu bisa dari data energi ikatan. Dan yang ketiga hukum Hess. Hukum Hess itu ada siklus, diagram, dan persamaan reaksi. Kemudian yang keempat itu bisa ditentukan dengan kalorimetri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu menghitung delta H berdasarkan data delta H 0F. Jadi rumusnya adalah delta H0R itu maksudnya reaksinya sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi delta H0F reaktan. Itu nanti berdasarkan data dari delta H0F-nya. Nah, diuraikan jadi delta H0R-nya supaya lebih mudah untuk menghafal, maka sigma delta H0F di sebelah kanan reaksi itu K, dilambangkan dengan K ya. Terus dikurangi dengan sigma delta H0F yang di sebelah kiri karena dia reaktan. Reaktan itu ada di sebelah kiri reaksi. Jadi untuk lebih mudah menghafalnya, untuk delta H berdasarkan data delta H0F itu caranya adalah kaki delta H0R-nya itu rumusnya kaki kanan dikurangi kiri. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh soalnya mengenai perubahan entalpi yang diketahui data delta H0F-nya. Misalnya, diketahui delta H0F dari H2O itu minus 286 kJ per mol. Delta H0F dari CO2 minus 394 kJ per mol. Delta H0F dari C3H8 itu minus 103 kJ per mol. Nah, ditanya kalori yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 22 gram dari C3H8. Nah, jawabnya C3H8 ditambah 5O2. Ini reaksinya ya. Akan menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Sini delta H0. Nah, karena di sini adalah pembakaran sempurna, maka reaksinya seperti ini. Ditambah oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Dan langkah yang pertama yaitu hitung mol dari C3H8 dulu. Berapa sih? Nah, mol kan cara ngitungnya adalah M sama dengan GR per MR. Nah, MR-nya dicari dulu, MR dari C3H8. Itu berarti 3 kali 12 ARC ditambah 8 dikali 1. 44 hasilnya. Nah, GR-nya kan tadi 22 gram. Dikali 22 gram dibagi 44 dari MR-nya. Kemudian hasilnya adalah 1/2. Cara-cara 1/2 mol hasilnya. Kemudian, untuk selanjutnya kembali ke rumus yang sudah diketahui gitu ya, delta H0R atau reaksinya itu sama dengan sigma delta H0F yang di sebelah kanan reaksi dikurangi delta H0F yang di sebelah kiri reaksi, gitu cara menghafalnya. Kemudian sama dengan dimasukkan saja di sini koefisiennya 3, maka 3 kali delta H0F dari CO2 ditambah 4, di sini 4 kali delta H0F dari H2O nanti dicari, dan dikurangi dari delta H0F sigma delta H0F jumlahnya yang di sebelah kiri reaksi, maka 1 dikali sekarang sini koefisiennya 1 dikali C3H8 ini ditambah 5 kali O0. O2 itu kan delta H0F nya tidak dikali dan itu bernilai 0 seperti itu. Kemudian sama dengan 3 kali minus 394 dimasukkan saja. Delta H0F CO2 minus 394 ditambah 4 kali minus 286 kurangi minus 103 tambah 0. Hasilnya adalah minus 2.223 kJ per mol. Kemudian yang ditanyakan adalah kalor yang dibebaskan. Kalau kalor itu berarti rumusnya adalah Q. Yang dicari itu Q berapa gitu kan. Nah, kembali ke sini, delta H itu tadi satuannya adalah kilojoule per mol, maka di sini adalah kalor Q per M. Nah, karena Q yang dicari, maka Q sama dengan delta H dikali M. M itu adalah molnya. Di sini sama dengan minus 2223 kJ per mol dikali setengahnya, tapi sama dengan 111,5 kJ seperti itu. Jadi
Baik, jadi kesimpulannya untuk soal berikut ini tuh tadi, jadi kalori yang dilepas atau dibebaskan, karena di situ yang ditanyakan adalah kalori yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 22 gram C38, maka kesimpulannya adalah kalori yang dilepas atau dibebaskan berarti kan negatif tuh, di situ negatif hasilnya. Sedangkan di sini kata kalimatnya adalah kalori yang dilepas atau yang dibebaskan. Maka kalori yang dilepas atau dibebaskan pada pembakaran 22 gram dari C38 itu adalah 111,5 kilojoule. Itu positif ya harganya. Jadi tidak negatif lagi karena kalimatnya itu dibebaskan. Karena kalimat yang dibebaskan seperti yang sudah dibahas kemarin, dibebaskan berarti negatif gitu. Jadi nanti hasilnya kalori yang dibebaskan, karena yang ditanya kalori yang dibebaskan, maka hasilnya 111,5 kilojoule. Jangan lupa satuannya adalah kilojoule. Nah, kemudian cara yang selanjutnya yaitu yang kedua, dengan cara menghitung delta H dari data energi ikat. Nah, data energi ikat itu maksudnya, ini rumusnya dulu ya, delta H dari reaksi itu nanti dicari sama dengan jumlah dari energi ikat pemutusan dikurangi jumlah energi ikat dari pembentukan. Jadi delta H R reaksi itu adalah sama dengan sigma energi ikat itu disingkat EI, kemudian kiri, karena energi ikat pemutusan berarti yang di sebelah kiri, reaksi kemudian yang dikurangi jumlah energi ikat sigma yang di sebelah kanan, kika. Kalau tadi menghitung delta H dengan diketahui data dari delta H0F itu dengan rumus kaki. Kalau di sini data energi ikat itu rumusnya adalah kika. Gitu ya. Terus di sini langsung aja contoh soal. Contoh soal diketahui C2H4 plus HCl menghasilkan CH3 CH2Cl. Jadi C2H4 itu kan etanol. Kemudian ditambah asam klorida menghasilkan kloroetana. Langsung saja di sini diuraikan reaksinya C2H4 berarti kan C2 hanya 4 kayak gitu, ditambah HCl gini. Kemudian CH3, CH2Cl. Nah, CH3 diuraikan, kemudian CH2 hanya 2Cl kayak gitu diuraikan. Kemudian diketahui juga energi ikatan rata-ratanya itu dari CH 413 kJ per mol, dari HCl 431, C rangkap 2 ini C 614, terus CCl 328, kemudian ikatan yang C dengan C itu adalah 348. Nah, ditanya itu adalah delta HR-nya, reaksinya. Nah, masuk ke rumusnya tadi, energi ikat, jumlah energi ikat yang di sebelah kiri reaksi, yang sebelah sini dikurangi dengan yang kanan. Susah saja di sini 1 dikali C yang rangkap 2, terus ditambah 1, di sini bisa dicoret-coret karena di sini hanya banyak gitu ya. Jadi di sini bisa dicoret 1, C sama H bisa dicoret 1, 2 gitu ya. Terus 3, bisa 3, dan 4 dicoret kayak gitu. Terus berarti sisanya apa? Sisanya adalah C sama C ikatannya, kemudian sama HCl. Kemudian dikurangi jumlah energi ikat yang di sebelah kanan reaksi. Yang di sebelah kanan berarti tinggal apa nih? C ikatannya 1 kali C ditambah 1 dikali CCl sini ya. Kemudian lagi 1 ditambah CCl gitu. Jadi dimasukin aja data yang C dengan C itu berapa? Rangkap 2, 614 ditambah yang HCl 431, kemudian dikurangi yang CC 348, PCl nya 328, ini 413 kayak gitu. Nanti dihasilkan yaitu negatif 44 kJ per mol. Jadi delta H reaksi dari reaksi ini gitu ya, itu hasilnya adalah negatif 44 kJ per mol.